warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa, 11 TKJ SMK Islam Wonolegi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menyimpan berbagai perangkat keras hardware pembangun komputer. Perangkat keras yang dimaksud adalah CPU dan processing unit, RAM, random access memory, hard drive, dan video card, sehingga komputer dapat bekerja sebagai mestinya. Fungsi motherboard. Fungsi utama motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. 1. Memindahkan data antar komponen. 2. Mengirimkan perintah dari CPU ke komponen lain. 3. Menghubungkan CPU ke memori. 4. Menghubungkan CPU ke slot ekspansi. 5. Mengirim daya listrik ke komponen lain seperti speaker, LED, dan saklar. Letak motherboard. Jika membongkar komputer yang Anda miliki, Anda akan menemukan motherboard di dalam casing komputer. Ada yang di sisi kiri dan ada yang di sisi kanan tower. Komponen motherboard. Motherboard terdiri dari berbagai komponen tergantung dari model dan brand perangkat komputer Anda. 1. Chipset. Chipset merupakan komponen utama motherboard. Sebagai ketika komputer menyala, chipset akan langsung bekerja untuk membangun dan mengatur jalur data. 2. Soket CPU. Prosesor soket. Soket CPU digunakan untuk memasang prosesor di motherboard. Kemudian perlu diketahui bahwa ada dua jenis soket CPU, yaitu soket LIF low insertion force dan soket ZIF zero insertion force. LIF merupakan soket prosesor model lama, sedangkan ZIF adalah soket model terbaru. 3. NOR bit atau dikenal juga sebagai NCH Memory Controller Board menghubungkan tugas dan juga fungsi penting di dalam motherboard. Komponen ini berfungsi untuk mengendalikan komunikasi antar CPU, RAM, PCI Express, dan slow bit, melakukan kontrol terdapat video, menentukan tipe, jumlah, dan kecepatan dari prosesor yang dihubungkan ke motherboard, menghubungkan CPU ke dalam sistem memori dan sistem grafik controller melalui serial bus yang berkecepatan tinggi. 4. Slow bit. Slow bit merupakan chipset yang berhubungan dengan peripheral dan berfungsi untuk melakukan pengaturan pada bus IDE pada bus IDE, USB, dan PNP. 5. Super I/O chip. Super I/O chip atau Super Input Output chip adalah sirkuit terpadu pada motherboard yang berfungsi untuk menangani perangkat input-output yang lebih lambat atau kurang menonjol. 6. BIOS. BIOS Basic Input Output System merupakan salah satu chip penting dalam motherboard yang berfungsi untuk mengeksekusi both power on self test. 7. CMOS. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah sebuah baterai yang menjadi sumber tenaga pada memori kecil motherboard. Memori tersebut merupakan tempat penyimpanan pengaturan konfigurasi komputer seperti waktu dan tanggal. Dengan adanya CMOS, Anda tidak perlu lagi melakukan
Pengaturan konfigurasi setiap kali menyalakan komputer. 8. Soket memori SIM dan SIMM Single Inline Memory Module dan DIMM Dual Inline Memory Module merupakan modul memori berisi random access memory. 9. Slot RAM. Slot RAM merupakan komponen yang digunakan untuk memasang RAM di dalam motherboard. Slot AGB Graphic Board adalah slot yang terletak di samping slot PCI dan berfungsi untuk memasang graphic card. Graphic card digunakan untuk mendukung grafik di dalam game 3D. 11. Slot PCI. Slot PCI Peripheral Component Interconnect merupakan komponen periferal yang digunakan untuk memasang perangkat PCI seperti Wi-Fi, Wi-Fi card, LAN card, dan sound card. 12. Slot ADE atau SATA. Slot SATA Serial Advanced Technology Attachment dan IDE Integrated dalam berfungsi untuk menghubungkan perangkat hard disk pada komputer. Jenis-jenis motherboard. Motherboard memiliki beberapa jenis yang berbeda tergantung dari tipe prosesor dan memori yang digunakan oleh komponen komputer. Oleh karena itu, motherboard tidak bisa digunakan secara universal. 1. Micro ATX. Micro ATX merupakan motherboard dengan ukuran 244 yang menawarkan slot dalam jumlah yang lebih sedikit daripada tipe lain. Motherboard tipe ini cocok digunakan oleh user yang tidak memerlukan banyak slot dan ingin melakukan update komponen di lain kesempatan. 2. Standar ATX. Motherboard standar ATX memiliki dimensi sebesar 305 x 244 mm dan menawarkan lebih banyak slot ekspansi. 3. Extended ATX atau merupakan tipe motherboard dengan dimensi 344 x 330 mm. Arah permukaannya yang lebih lebar daripada Pro ATX dan standar ATX membuat ATX memiliki pembuangan panas yang lebih baik. Selain itu, motherboard tipe ini memiliki dual CPU konfigurasi tunggal dan juga slot RAM. 3. Kelebihan dan kekurangan motherboard. Kelebihan: ada hardware yang terintegrasi, harga lebih murah, tidak perlu repot untuk memasang. Kekurangan: mengandalkan RAM, jadi hardware yang kita pakai akan mengambil memori dari RAM, tidak dapat dimodifikasi. Sekian dari saya, Elsa Medina Bulan Cahya, 11 TKJ. SMK Islam Bonalegi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.